Kalian tahu nggak kalau naskah asli Proklamasi Kemerdekaan RI pernah dibuang ke keranjang sampah loh? Kalian tahu nggak kalau naskah asli Proklamasi Kemerdekaan RI pernah dibuang ke keranjang sampah loh? Awalnya naskah ini ditulis di selembar kertas bloknot dengan panjang 28,5 cm, lebar 21,3 cm, dan tebal 0,5 mm. Naskah asli Proklamasi Kemerdekaan dibuang karena dianggap sudah tidak diperlukan lagi. Naskah ini memiliki beberapa kerusakan, antara lain 15 lubang di bagian tengah kertas akibat dimakan serangga. Bagian tengah dan bawah terdapat beberapa bercak kecoklatan. Meskipun mengalami kerusakan, kalimat-kalimat tersebut masih terlihat jelas. Naskah itu kemudian diambil dan disimpan oleh Baharudin Muhammadiyah dan kemudian diberikan kepada Presiden Soeharto pada 1995. Naskah ini kemudian disimpan di berangkas di ruangan bertemperatur khusus di Arsip Statis Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta Selatan. Siswa-siswi, besok semangat upacaranya ya. Merdeka! Coba kalian perhatiin deh, ini banyak banget bendera merah dan putih, tapi ini rupanya bukanlah bendera Indonesia loh. Jadi buat kalian yang belum tahu, rupanya bendera merah putih bukanlah satu-satunya bendera milik Indonesia. Ada sebuah negara yang punya bendera merah putih juga. Nama negara ini adalah Monaco, di mana negara ini salah satu negara terkecil di dunia. Nah, letak dari Monaco ini sendiri terletak di pinggiran negara Prancis. Walaupun negara Monaco itu berbeda benua dengan Indonesia, coba kalian perhatiin. Nah, sama-sama merah dan putih, terus gimana nih cara bedainnya ya? Nah, kalau kalian yang bingung cara bedainnya, rupanya bendera Indonesia dan bendera Monaco ini berbeda dimensi. Nah, kalau kalian lihat, bendera Indonesia ini lebih panjang, sedangkan dimensi bendera Monaco ini terlihat nyaris persegi. Nah, buat kalian yang masih penasaran, rupanya emotikon bendera merah putih dari kedua negara ini juga dibuat berbeda loh. Coba cek deh. Kalian tahu gak kenapa kita harus merdeka pada tanggal 17 Agustus, nggak pada tanggal 15 Agustus ketika Jepang menyerah pada sekutu? Apa cuma kebetulan ya? Nah, rupanya kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus itu bukan kebetulan sama sekali. Nah, menurut Soekarno sendiri, tanggal 17 Agustus itu memiliki makna yang sangat dalam. Sebagai orang yang mempercayai hal mistik, Soekarno ini menjelaskan angka 17 adalah angka keramat dan angka suci. Ditambah lagi, waktu itu sedang dalam bulan suci Ramadan, di mana tanggal 17 jatuh di hari Jumat Legi. Nah, Jumat Legi itu sendiri menurut Soekarno adalah Jumat manis yang suci. Dan pada waktu itu Soekarno juga menjelaskan rupanya Al-Quran juga diturunkan pada tanggal 17. Ditambah lagi orang Islam juga melakukan sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Nah, itulah alasan-alasan Soekarno kenapa memilih angka 17 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Nah, ada yang baru tahu gak? Guys, kalau ditanya arti bendera merah putih itu mencerminkan apa sih? Pasti kebanyakan dari kalian bilang kalau merah itu mencerminkan darah dan putih itu mencerminkan tulang kan? Nah, kalian tahu gak sih sebenarnya arti merah putih itu berasal dari bangsa Austronesia, di mana arti merah itu sendiri adalah Bunda Bumi dan arti putih adalah Bapa Langit. Nah, dengan seiringnya perjuangan Indonesia melawan penjajah, kalian juga pasti pernah dengar pejuang merobek warna biru dari bendera Belanda biar jadi bendera merah putih kan? Dari itu semua, sebenarnya arti atau filosofi dari bendera merah putih kita adalah merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Selain itu, sebenarnya arti bendera merah putih juga dikenal dengan dimana merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih itu menggambarkan jiwa dari manusia. Dan yang paling menarik, menurut Soekarno sendiri, bendera merah putih adalah simbol penciptaan manusia, dimana warna merah itu adalah darah wanita dan warna putih adalah sperma laki-laki. Fakta-fakta tentang Indonesia yang memukau dunia. Yang pertama, Indonesia merupakan cincin api dunia. Indonesia memiliki 400 gunung api yang diantaranya 130 gunung api yang masih aktif. Yang kedua, negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki kurang lebih 17.504 pulau. Ketiga, keragaman suku bangsa dan bahasa. Indonesia memiliki 740 suku dan 67 bahasa. Yang keempat, mencakup hutan bakau terbesar di dunia. Hampir 25% hutan bakau di dunia ada di Indonesia. Beberapa keajaiban dunia ada di Indonesia. Keajaiban dunia di Indonesia antara lain Candi Borobudur dan Pulau Komodo.
Oleh karena itu kita harus bangga jadi orang Indonesia. Fakta mengenai pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno di tanggal 17 Agustus 1945. Di tahun 1945, belum ada sound system loh di Indonesia. Tapi teks proklamasi dapat dibacakan dengan baik dengan menggunakan mikrofon ini nih. Mikrofon ini dari mana ya? Jadi, soal mikrofon aja ada dua sudut pandang cerita. Pertama, versi Bung Karno. Di dalam buku autobiografinya yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia di tahun 1966, beliau mengatakan bahwa mikrofon ini merupakan curian dari penjajah Jepang. Dan ada lagi versi kedua dari Sudiro. Beliau mengatakan bahwa mikrofon ini dipinjam dari Radio Satria yang bertempat di Jalan Salemba Tengah nomor 24 di Jakarta. Wah, mikrofon aja ada dua sudut pandang sejarah nih. Semenjak tahun 1960, mikrofon ini sudah dinyatakan rusak dan tanpa first taker. Tetapi kalau misalnya kalian kepo, kalian bisa ke Monumen Nasional atau Monas untuk ngecek nih mikrofon legendarisnya. Hai guys, kenapa bendera Indonesia warnanya merah putih? 17 Agustus menjadi hari terpenting bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan di atas penjajah. Bendera yang tak lupa sebagai simbol kenegaraan juga dikibarkan beserta pembacaan teks proklamasi. Menurut Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, warna merah dan putih sangat kental dengan makna filosofis yang dikenal oleh rakyat Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Warna-warna itu tidak begitu saja diputuskan untuk revolusi. Warna-warna itu berasal dari awal penciptaan manusia. Darah seorang wanita berwarna merah, dan sperma seorang laki-laki berwarna putih. Matahari berwarna merah dan bulan berwarna putih, kata Soekarno dalam biografinya. Merah adalah lambang keberanian, dan putih adalah lambang kesucian. Bendera kami sudah ada sejak 6.000 tahun lalu, lanjut Soekarno. Pada 16 Agustus 1945, istri Soekarno yaitu Fatmawati sudah menyiapkan kain yang bagus untuk bendera merah putih. Namun kekecilan, akhirnya dia menemukan kain putih dari kain spray, dan kain merah didapat dari seorang pemuda yang dibelinya dari tukang soto. Kalian tahu kan lomba panjat pinang, tapi kalian tahu gak ada rahasia gelap dari lomba panjat pinang ini loh. Panjat pinang sudah dimainkan sejak kolonial Belanda menjajah di Indonesia. Walaupun kelihatan seru dan menarik, rupanya makna awalnya sangat tragis. Permainan ini biasanya dilakukan oleh pribumi yang disuruh oleh kolonial Belanda yang mau menghina mereka. Dan peraturan permainan ini masih sama seperti sekarang, di mana para pribumi disuruh oleh para penjajah untuk memanjat pohon pinang yang di atasnya telah diberi hadiah. Tapi hadiah-hadiah ini dianggap tidak berarti bagi para penjajah. Ketika memanjat, para pribumi akan saling menginjak satu sama lain di bagian badan atau bahkan muka, atau yang paling parahnya, pribumi akan jatuh ketika proses pemanjatan. Tapi hal-hal inilah yang ditertawakan oleh para penjajah dan dianggap lucu. Dan faktanya, hal-hal inilah yang menimbulkan kontroversi dari permainan panjat pinang apakah masih harus dimainkan sampai sekarang. Ini tempat di Indonesia yang nggak pernah dijajah. Ini namanya Pulau Buton di Sulawesi Tenggara, bahkan semua penduduknya tidak pernah mengalami kerja paksa. DI Yogyakarta, berdasarkan hukum, Yogyakarta merupakan vassal state waktu itu, sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan Hindia Belanda. Surakarta juga vassal state, jadi dia bisa mengatur admin hukum dan urusan internalnya sendiri. Ini dia fakta tentang hari kemerdekaan yang jarang kita ketahui. Yang pertama, tahu nggak kalian pada saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dia dalam keadaan sakit? Yang kedua, pembacaan teks proklamasi bertepatan bulan Ramadan. Dan pada saat itu Insinyur Soekarno nggak puasa karena dia terjangkit penyakit malaria. Yang ketiga, upacara kemerdekaan Indonesia tidak dirayakan dengan musik dan juga protokol. Yang keempat, saking sederhananya tiang bendera yang digunakan terbuat dari bambu. Yang kelima, meski mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator, tahu nggak kalian kalau misalnya gelar ini diberikan setelah 41 tahun Indonesia merdeka. Yang keenam, setelah kemerdekaan, ibu kota Indonesia pernah pindah sebanyak 3 kali dalam 4 tahun. Ibu kota tersebut adalah Jakarta, Yogyakarta, dan juga Bukit Tinggi. Yang ketujuh, tahu nggak kalian rekaman Insinyur Soekarno yang kita dengar saat ini tidak direkam di tahun 1945, tapi di tahun 1951. Nah, ini dia fakta menarik tentang Indonesia. Nama Indonesia ditemukan oleh James Richardson Logan dan George Samuel Winston Earl. Earl mengusulkan nama Indonesia dalam tulisannya Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia tahun 1850 dengan nama Indonesia atau Malayunesia. Tapi James lebih setuju menggunakan kata Indonesia. Bunga Kim Il Sung-gia sebagai bunga nasional Korea Utara berasal dari Indonesia. Tahun 1965, pemimpin Korea Utara mengunjungi Indonesia. Soekarno memberinya hadiah jenis anggrek baru dan dinamainya Kim Il Sung-gia, perpaduan dari nama Kim Il Sung dan Indonesia. Presiden Soekarno pernah menyuruh arsitek Kristen Frederick Silaban untuk membangun masjid terbesar di Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal. Ini menjadi simbol solidaritas dan toleransi agama.
Tahun 1976, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang mempunyai satelit sendiri dengan meluncurkan satelit Palapa.